Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Demetris Neo, NIM 1723030018. Kelas B semester 7 reguler sore. Tugas review buku ketiga, mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review buku ketiga dengan tema riset aktif ilmu sosial dan kemanusiaan. Laporan nasional yang berbeda menekankan jenis pokok yang berbeda. Beberapa telah difokuskan tentang keadaan umum penelitian. Hal lain tentang konten penelitian atau implikasi lainnya Estonia. Yang pertama, ada survei representatif dengan ribuan responden dilakukan pada akhir 1990-an tentang pekerjaan, rumah, kesehatan, pengujian sosial, dan kekerasan. Yang kedua, cakupan naratif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengujian sosial. Yang ketiga, gender atau maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dalam kebanyakan penelitian. Jenis kelamin masalah dilihat sebagai bukan prioritas utama atau kejahatan, kemiskinan, dan pengangguran. Sementara semua ini masalah utama, syarat gender mereka umumnya diabaikan. Yang keempat, masalah sosial terwujud dalam pendeknya usia harapan hidup laki-laki setelah Rusia. Estonia memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita sebagai akibat dari masalah kesehatan pria. Yang kelima, masalah pria, kelebihan beban kerja, intensifikasi kehidupan kerja, tekanan untuk mendapatkan lebih banyak uang, masalah kesehatan yang berlebihan atau lebih baik mati daripada pergi ke dokter, tingkat pendidikan rendah, lebih sedikit kelas di sekolah, perubahan perilaku perkawinan tradisional, masalah hak ayah. Finlandia. Satu, ada cukup banyak studi penelitian yang menyediakan informasi tentang laki-laki dan praktik laki-laki. Beberapa berfokus pada pria, beberapa adalah gender tetapi tidak harus dalam kaitannya dengan laki-laki. Beberapa tidak difokuskan khusus laki-laki dan tidak membahas secara rinci bahwa mereka mempelajari laki-laki atau memberikan analisis gender. Ini berlaku untuk studi tentang sejarah, laki-laki, kesenggaran, gaya hidup, penggunaan alkohol, dan kehidupan kerja. Bahkan studi yang lebih eksplisit tentang gender, misalnya tentang gender dalam kehidupan kerja, biasanya tidak mencantum secara eksplisit analisis gender dan praktik pria dan pemeriksaan ulang berdasarkan gender. Ini materi sangat berguna. Belum ada perkembangan ekstensif dari studi kritis dan berfokus kepada pria dan praktik pria. Ada beberapa perkembangan terbatas dalam studi tentang pekerjaan, organisasi, olahraga, dan aspek kesehatan. Hal ini mungkin berubah dan meningkatkan fokus penelitian pada kekerasan pria. Ada interkoneksi yang kuat antara 4 fokus tema yang meresap yang telah disoroti dalam penelitian Finlandia adalah kesiaran beberapa pria dengan istilah kematian. Ada kebutuhan untuk penelitian terfokus pada laki-laki, praktik laki-laki, kekuasaan, dan hak keistimewaan. Dan kaitannya dengan orang-orang dengan sumber daya tertentu dan cara hegemonik menjadi seorang pria secara lebih umum, hubungan antara pria, kemarangan dan kekuasaan, serta hak istimewa laki-laki adalah area penting untuk penelitian di masa depan. Masalah yang sebelum ditangani sebagai masalah wanita, setidaknya ada di bagian telah berhasil diubah menjadi konflik gender. Ini ada di berbagai bidang, dibawa ke publik dan perhatian ilmiah. Studi terbaru tentang pria tampaknya secara lebih tertarik untuk menunjukkan pria juga dipengaruhi oleh risiko kesehatan, oleh kekerasan dan sebagainya, tanpa menghubungkan tesis ini lagi sistematis untuk konteks masyarakat. Dalam beberapa penelitian, pria kini tampil seseorang yang terabaikan jenis kelamin
bahwa masyarakat telah diubah demi wanita, dengan pria yang mengambil risiko menjadi sumber gender yang dirugikan telah menjadi tema yang mendasar beberapa tulisan. Pelecehan seksual dapat dijelaskan karena hubungan di antara kerja, juga hubungan seks dan karena fakta milik suatu jenis kelamin atau yang lain mendukung pola perilaku. Perihal kekerasan pria terhadap pasangannya dalam keluarga, salah satu tesisnya adalah seperti itu kekerasan beraneka ragam tidak selalu terlihat dan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, khususnya untuk kelas sosial yang kurang makmur. Sosioekonomi yang mendasar kewarganegaraan politik mengungkapkan politik gender menunjukkan laki-laki di bagian negara-negara bangsa, kondisi awal untuk properti dan gerakan sosial ke atas bermanfaat bagi Ellison, kekuasaan yang berorientasi laki-laki terstruktur dalam pemisahan gender vertikal dan politik Soviet, ideologi hierarki dan pasar tenaga kerja, dan dengan akses ke sumber daya ekonomi dan material itu harus didistribusikan ulang. Konsumsi produksi pertanian dan barang yang diproduksi menurun drastis. Hal ini mengakibatkan kemiskinan keluarga pedesaan yang dikombinasikan dengan penutupan menyelusuri pertanian kolektif tipe ex-Soviet. Beberapa pertanyaan penting dalam penelitian dan debat Norwegia baru-baru ini meliputi: yang pertama, sering dikatakan bahwa Norwegia adalah negara yang relatif egaliter dalam hal gender. Secara tradisional, pemisahan gender dalam kehidupan sehari-hari agak kurang ditandai Norwegia daripada di misalnya Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Ada banyak budaya dan sosial material yang menunjukkan bahwa maskulinitas menjadi heterososial dan kurang homososial dibandingkan misalnya di benua Eropa. Tidak mengherankan, oleh karena itu hegemoni maskulinitas seperti yang dijelaskan dalam penelitian internasional tampaknya menjadi agak kurang penting di Norwegia. Apa kemungkinan untuk memperluas peran laki-laki sebagai pengasuh, terutama sebagai ayah, dan bagaimana pengharapan terhadap perkembangan dan dapat diidentifikasi dan dihilangkan? Bisakah laki-laki menjadi sasaran diskriminasi gender terhadap misalnya pria dan peran peduli dalam bekerja kehidupan atau sebagai objek seks di media? Bagaimana ini terkait dengan diskriminasi perempuan? Apa penyebab utama terjadinya kekerasan laki-laki terhadap perempuan, termasuk otoriter konteks sosial, hak istimewa patriarki, kekerasan struktural, dan kekerasan antar laki-laki? Bagaimana kebijakan gender yang aktif diperbarui dan ditingkatkan, terutama hal partisipasi pria? Pemisahan konsep dari masalah sosial yang diciptakan beberapa orang dari masalah sosial yang dialami sebagai laki-laki seringkali sederhana dan ada kebutuhan untuk mempelajari persimpangan lebih hati-hati. Ada area signifikan yang sangat membutuhkan penelitian lebih lanjut. Mungkin ketiganya yang paling penting adalah persimpangan gender dengan divisi sosial lain yang berkerumun seputar dimensi seperti budaya atau etnis, seksualitas, usia, kecacatan, kelas. Bagaimana cara mempromosikan program nasional bersama untuk menantang kekerasan laki-laki, promosi penelitian tradisional dan komparatif lebih lanjut dalam kaitannya dengan semua kesenjangan yang diidentifikasi dari laporan riset nasional. Salah satu isu yang sangat menarik dari paradoks adalah bahwa banyak penelitian itu, khususnya penelitian gender terfokus pada laki-laki, dilakukan lebih banyak sehingga ada realisasi kesenjangan yang ada baik di bidang tertentu dan tingkat metodologi umum. Jelas ada masalah umum bahwa kurangnya data tentang dari laki-laki menghambat pengembangan penelitian. Yang pertama, dari beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan sejauh mana sumber statistik pemerintah telah dipilah berdasarkan gender. Tetapi masih ada kebutuhan untuk
disagresi gender lebih lanjut. Sedikit informasi statistik secara khusus berfokus kepada pria, variasi di antara pria dan hubungan mereka, penelitian kualitatif tentang praktik dalam kehidupan pria. Area khusus pentingnya adalah hubungan kerja dan pekerja dalam situasi keluarga. Tenaga kerja survei, angkatan, dan statistik pekerjaan tidak menyertai informasi latar belakang tentang keluarga, menggambarkan hanya individu. Laporan survei angkatan kerja tambahan hanya situasi ibu di pasar tenaga kerja. Sedikit informasi yang dapat diandalkan tentang paternalitas cuti telah diperoleh. Penerimaan yang rendah mungkin telah melemahkan minat untuk mempelajarinya. Survei angkatan kerja dan statistik ketenaga kerjaan lebih didasarkan pada yang dapat diukur daripada pengalaman atau perasaan subjektif, menggabungkan pekerjaan dan keluarga. Informasi statistik tentang pengucilan sosial relatif terbesar. Statistik Finlandia menerbitkan seri tentang kondisi kehidupan, tetapi tidak secara khusus menyertakan informasi tentang tunawisma. Tidak banyak informasi statistik yang dibuat secara teratur orang asing, imigran, dan etnis minoritas di Finlandia. Informasi statistik lebih lanjut tentang praktik kesehatan pria dan praktik perawatan kesehatan diinginkan. Laki-laki merasa diharuskan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kewajiban keuangan keluarga, dan dengan menghabiskan waktu ini jauh di rumah dan anak-anak. Latvia. Pemungkaman statistik tentang kekerasan dari ruangan publik Soviet divariskan oleh wacana pembangunan negara pasca Soviet. Data statistik dikumpulkan terutama seputar sosial, demografis, keluarga normal, masalah dan argumen yang mendasar reproduksi biologis bangsa, mengucilkan studi tentang masalah serupa di persimpangan etnis, seksualitas, dan jenis kelamin. Jenis kelamin terutama bukan jenis kelamin digunakan dalam tetapi pria tidak digunakan sebagai subkategori analisis gender, tetapi kategori sosiologis konvensional yang bisa dikombinasi dengan wanita. Statistik khusus gender tidak ada dalam studi pendidikan, politik, budaya lingkungan masyarakat. Gender dan metodologi statistik khusus laki-laki yang terpisah adalah sangat jarang digunakan karena tidak ada kompetensi bagaimana menggunakannya dalam statistik kerja lapangan untuk mencapai tingkat keahlian analisis independen. Ini juga menyiratkan pertanyaan apakah mungkin untuk memberi kapasitas pada pembuatan kebijakan untuk mengembangkan strategi visi dan transparansi publik. Laporan Nasional tentang Hukum dan Kebijakan. Poin-poin utama dari Laporan Nasional tentang Hukum dan Kebijakan. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan sedang disiapkan oleh Biro Kesetaraan antara Wanita dan Pria di Kementerian Sosial, dan kemudian diteruskan ke pemerintah. Undang-undang saat ini dituliskan dalam bahasa netral gender. Preferensi dibuat di bidang apapun atas dasar seks adalah ilegal. Sulit untuk menghubungkan masalah sosial laki-laki atau pengangguran, kesehatan, tingkat perceraian tinggi, penggunaan narkoba, perilaku kekerasan, dan lain-lain. Dengan undang-undang saat ini, bagaimanapun ini adalah keyakinan yang kuat bahwa undang-undang kesetaraan yang baru akan membantu memecahkan masalah-masalah laki-laki ini. Pemerintah telah mengembangkan beberapa program untuk menangani sosial laki-laki, masalah termasuk pencegahan alkoholisme dan penggunaan narkoba. Tiga makalah yang disurvei. Quran ini banyak penerbitkan artikel tentang pria, tetapi ini biasanya dengan cara agender atau gender implisit. Ada misalnya banyak artikel tentang olahraga, politik, dan bisnis yang kebanyakan tentang laki-laki, tetapi mereka tidak membahas ada sejumlah kecil artikel tentang pria dan cara eksplisit gender.
Dalam makalah yang dianalisis tidak ada diskusi yang signifikan tentang laki-laki dan maskulinitas dalam kaitannya dengan kebijakan. Cerita yang secara eksplisit berfokus pada pria atau maskulinitas itu sendiri jarang di semua makalah yang ditinjau. Dan yang paling liberal, sayap kiri secara sosial dari 3 makalah dalam beberapa hal memiliki lebih sedikit ini dari lainnya. Yang paling populasi dalam beberapa hal paling kanan dan ketiganya koran memiliki berita yang jauh lebih kecil sentimeter persegi tersedia itu daripada dua lainnya. Namun secara absolut itu dikhususkan sejauh dan ini diperhatikan paling untuk pria dan maskulinitas secara keseluruhan dan terutama tentang tema kekerasan dan kesehatan. Meskipun mungkin untuk menyarankan beberapa hipotesis yang relatif mudah menjelaskan penekanan pada kekerasan, perhatian yang diberikan oleh Matahari ke tema kesehatan mungkin lebih mengejutkan dan layak dibahas lebih lanjut penyelidikan. Sekian hasil pemaparan materi saya. Selamat sore.